Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1183. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah, sedangkan di sekeliling Ka'bah terdapat 360 berhala. Beliau menusuk berhala itu dengan tongkat yang ada di tangannya sambil bersabda, telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Quran surat Al-Isra nomor 81. Yang benar telah datang dan yang batil tidak akan muncul kembali. Quran surat Saba ayat 89. Ibnu Abi Umar menambahkan, pada hari penaklukan Mekah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2478. Hadis Muslim nomor 1184. Artinya, diriwayatkan dari Abdul bin Muti dari ayahnya. Dia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hari penaklukan Mekah, orang Quraisy tidak lagi boleh dibunuh pada bulan puasa setelah hari ini sampai hari kiamat. Hadis Muslim nomor 1185. Artinya, diriwayatkan dari Mujashi bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya pernah datang dengan saudara lelaki saya, Abu Ma'bad, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah penaklukan Mekah. Lalu saya katakan, ya Rasulullah, suruhlah saudara lelaki saya ini untuk berbaiat mengikuti hijrah. Rasulullah SAW bersabda, hijrah telah lewat masanya. Saya tanyakan, lalu baiat apa yang akan Anda perintahkan kepadanya? Beliau menjawab, baiat Islam, berjihad, dan berbuat baik. Kata Abu Usman, yakni An-Nahdi, kemudian saya bertemu dengan Abu Ma'bad. Lalu saya beritahukan ucapan Mujasi tersebut. Maka dia menjawab, Mujasi benar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4305 dan 4306. Hadis Muslim nomor 1186. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang hijrah. Lalu beliau menjawab, tidak ada hijrah setelah penaklukan Mekah. Tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Bila kamu sekalian dituntut untuk berjihad, maka berangkatlah. Hadis Muslim nomor 1187. Artinya, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya seorang Arab memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk turut berhijrah. Lalu beliau bersabda, "Jangan, hijrah itu sungguh berat. Apakah kau memiliki unta?" Orang itu menjawab, "Iya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apakah selalu kau bayar zakatnya?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bekerjalah saja di belakang lautan sana, karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalmu sedikit pun. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1452. Hadis Muslim nomor 1188. Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu bahwa dia pernah menemui
Al-Hajjaj. Lalu Al-Hajjaj bertanya, "Hai Ibnul Aqwa, mengapa kamu berbalik sepenuhnya? Mengapa kamu mencil di pedalaman?" Ibnul Aqwa menjawab, "Tidak, tetapi Rasulullah SAW telah mengizinkan saya untuk tinggal di pedalaman." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 7087. Hadis Muslim nomor 1189. Diriwayatkan dari Kasir bin Abbas bin Abdul Muttalib. Dia berkata, kata Abbas, "Saya turut dalam perang Hunain bersama Nabi SAW. Lalu saya dan Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muttalib selalu mendampingi Rasulullah SAW. Kami tidak berpisah dengan Nabi SAW yang ketika itu beliau berada di atas bigal putihnya yang diberikan kepada beliau oleh Farwah bin Nufatsah al-Juzami. Tatkala pasukan muslimin berhadapan dengan pasukan kafir, pasukan muslimin berpaling mundur sehingga Nabi SAW memacu bigalnya menghadapi orang-orang kafir. Kata Abbas, "Saya memegang kendali bigal Nabi SAW dan menahannya agar tidak terlalu cepat. Sedangkan Abu Sufyan memegang pelana kendaraan Nabi SAW tersebut. Nabi SAW bersabda, 'Hai Abbas, panggillah orang-orang Samurah.' Kata Abbas yang suaranya sangat keras itu, saya pun memanggil dengan sekeras-kerasnya, 'Di mana orang-orang Samurah?' Kata Abbas, 'Demi Allah, rasa iba mereka ketika mendengar suara saya bagaikan rasa iba seekor sapi terhadap anak-anaknya.' Lalu mereka menjawab, 'Ya, labbaik, labbaik. Kami datang menuju panggilanmu.' Kata Abbas, mereka pun bertempur dengan orang-orang kafir. Selanjutnya mereka memanggil kaum Ansor. Kata mereka, 'Hai kaum Ansor, hai kaum Ansor.' Kata Abbas, lalu mereka menunjukkan panggilan kepada Bani Al-Haris bin Khazraj. Kata mereka, 'Hai Bani Al-Haris, hai Bani Al-Haris bin Khazraj.' Lalu Rasulullah SAW memperhatikan peperangan sambil menunggang bigalnya. Sepertinya beliau mengamati serangan musuh. Lalu Nabi SAW bersabda, 'Beginilah ketika perang berkobar.' Kata Abbas, kemudian Nabi SAW mengambil beberapa buah batu kerikil. Lalu beliau lemparkan ke muka-muka orang kafir. Kemudian beliau berkata, 'Demi Tuhan Muhammad, mereka pasti kalah.' Kata Abbas, lalu saya perhatikan peperangan. Ternyata berkecamuk sedemikian rupa sebagaimana yang saya lihat. Kata Abbas, 'Demi Allah, Rasulullah SAW benar-benar melempar mereka dengan batu-batu kecil. Dan saya lihat mereka menjadi tak berdaya sehingga mereka berlarian tunggang langgang.'" Hadis Muslim nomor 1190. Diriwayatkan dari Abu Ishaq. Dia berkata, seorang lelaki datang kepada Al-Barra lalu bertanya, "Hai ayah Umarah, apakah kamu pernah lari dari perang Hunain?" Dia menjawab, "Saya bersaksi dengan Nabi Allah, pasukan muslimin tidaklah lari. Tetapi ketika itu pasukan muslimin berangkat menandak tanpa perisai sampai tiba di perkampungan orang-orang Hawazin yang pandai memanah. Mereka menghujani kaum muslimin dengan panah bagaikan kawanan belalang. Lalu mereka semakin mendekat menuju ke Rasulullah SAW yang ketika itu Abu Sufyan bin Al-Haris radhiyallahu anhu menuntun bigal beliau. Lalu Rasulullah SAW turun kemudian berdoa memohon pertolongan Allah. Beliau mengucapkan,
Aku adalah seorang nabi yang tidak berdusta. Aku adalah anak Bani Abdul Muthalib. Ya Allah, turunkanlah bala bantuanmu. Kata Al-Barra, demi Allah, ketika perang berkecamuk, kami berlindung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang berani dari kami dihadapkan kepada musuh. Dialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4315. Hadis Muslim nomor 1191. Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah mengikuti perang Hunain bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kami berhadapan dengan musuh, aku maju lebih dulu, lalu aku naik ke bukit. Tiba-tiba aku bertemu dengan seorang musuh, lalu aku membidiknya dengan panah sehingga dia menghilang, dan aku tidak tahu apa yang dia perbuat. Aku perhatikan pasukan musuh, ternyata mereka muncul dari bukit yang lain, lalu mereka berhadapan dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku lalu mundur sambil berlari dengan mengenakan kain selendang. Yang satu aku sarungkan, yang lain aku selempangkan. Lalu kain sarungku lepas. Kemudian aku ikatkan kedua-duanya. Kemudian aku lewat di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berlari. Yang ketika itu beliau berada di atas bigal putihnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tampaknya Ibnul Aqwa melihat sesuatu yang mengejutkan. Tatkala pasukan musuh mengepung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau turun dari bigalnya, lalu beliau menggenggam debu, lalu beliau lemparkan ke muka-muka mereka sambil berkata, muka-muka buruk. Tidak ada seorang pun yang menyerang beliau, kecuali beliau taburi kedua matanya dengan debu yang beliau genggam, sehingga pasukan musuh lari kocar-kacir. Mereka dikalahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan harta rampasan perang kepada kaum muslimin. Hadis Muslim nomor 1192. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung orang-orang Taif, tetapi tidak dapat menaklukkan mereka. Lalu beliau berkata, insya Allah kita akan kembali. Maksudnya ke Madinah. Para sahabat beliau bertanya, apakah kita akan pulang sebelum menaklukkan Taif? Lalu Nabi SAW menjawab, berangkatlah untuk bertempur. Mereka pun berangkat memerangi orang-orang Taif. Sehingga banyak di antara mereka pasukan muslimin yang terluka. Maka Nabi SAW berkata kepada mereka, kita akan pulang besok. Kata Abdullah bin Umar, hal itu membuat kaum muslimin senang sehingga Rasulullah SAW tersenyum. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4325. Hadis Muslim nomor 1193. Diriwayatkan dari Abu Ishaq bahwa Abdullah bin Yazid berangkat untuk melakukan sholat istisqa bersama orang banyak. Lalu dia sholat 2 rakaat. Kemudian dia berdoa meminta hujan. Kata Abu Ishaq, pada hari itu saya bertemu dengan Zaid bin Al-Arqam, yang antara saya dan dia hanya ada seorang lelaki. Kata Abu Ishaq, maka saya tanyakan kepada Zaid bin Arqam, berapa kali Rasulullah SAW berperang? Dia menjawab, 19 kali. Saya tanyakan lagi, berapa kali kamu ikut berperang bersama Nabi SAW? Dia menjawab, 17 kali. Saya tanyakan lagi, perang apa yang kamu ikuti pertama kali? Dia menjawab, perang Zatul Usair atau Zatul Usyair. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1022 dan 3949. Juga diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW berperang 19 kali dan beliau memimpin peperangan 8 kali.
Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4473. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.